Businessman Opinion. Mitra bisnis, kisruh mengenai THR untuk ojol sepertinya hampir mencapai akhirnya. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel mewajibkan pengelola aplikasi ojek online untuk memberikan THR kepada driver untuk Lebaran 2025 ini. Nah, pemberian THR ini diwajibkan dalam bentuk uang tunai, bukan berupa bantuan sembako seperti tahun-tahun sebelumnya. Menurut Noel, aplikator yang tidak memberikan THR nanti akan ditindak tegas. Oke, apa komentar Anda? Pemerintah menentukan wajib THR bagi driver ojol ini. Kita tunggu komentarnya di 633-9160, WhatsApp call di 0816-924-924. Mitra bisnis. Menurut saya sih ya, itu kewenangan untuk pemerintah. Untuk kewenangan pemerintah mengatur ini sih udah istilahnya di luar dari itu ya, istilahnya harusnya sih bukannya itu ya, bukan tugasnya pemerintah ya masalah ini ya. Untuk masalah ini sih harusnya sih ya pemerintah juga istilahnya menengahi lah, jangan langsung memutuskan itu loh. Karena bagaimanapun juga kalau misalkan dipaksain, mana ada ini nanti investor yang mau investasi di Indonesia gitu loh. Dan ini perlu diketahui, ini kan dia bukan karyawan, cuma mitra. Kalau nama mitra itu kerjasama gitu loh. Dan tidak ada kewajiban untuk memberikan THR gitu, kecuali itu karyawan gitu loh. Itu aja sih. Saya pikir Ebenezer begini, ucapan Ebenezer bukanlah instrumen hukum. Jadi ucapan menteri, apalagi ucapan wakil menteri itu tidak punya kekuatan hukum. Bahwa punya kekuatan moral, etika, iya. Tetapi bukan merupakan instrumen hukum. Makanya kita itu berdasarkan Undang-Undang Dasar, turunannya menjadi undang-undang, menjadi perpu, menjadi kepres, perpres, kepmen, begitu ya, keputusan menteri dan instruksi menteri dan seterusnya. Tidak ada berdasarkan ucapan menteri, wakil menteri, nggak ada itu. Artinya jika memang mau dijadikan status kemitraan menjadi wajib THR, maka Ebenezer itu harus segera, harusnya kemarin pagi ya, itu sudah menerbitkan kemarin pagi dan mensirkulasi ke semua melalui saluran-saluran yang ada di Kemenaker bahwa mengeluarkan Kepmen nomor berapa, tanggal berapa, tahun 2025 gitu. Sehingga jika nanti ada entitas perusahaan yang tidak puas, ya silakan mereka mem-PT-UN kan. Karena kan kebijakan dari institusi pemerintah, jika ingin digugat kan di petun kan, di Peradilan Tata Usaha Negara. Jadi tidak usah, jadi menurut saya sebagai pengusaha, para perusahaan-perusahaan ini, startup ini, nggak usah ragu-ragu, maksudnya nggak usah bingung ya, nggak usah diopenin aja kalau orang Jawa bilang. Jadi nggak usah dihiraukan. Sementara buat teman-teman ojol, saya sangat prihatin, dan ojol juga pahlawan tanpa tanda jasa ya untuk perekonomian UMKM. Itu Anda ya silakan menikmati angin surga yang tak akan pernah ada karena tidak berbentuk keputusan. Saya yakin teman-teman ojol saya ini juga banyak yang sekolahnya bagus, yang logikanya luar biasa, lebih bagus daripada orang-orang yang beruntung bekerja di sektor formal. Mereka paham bahwa ucapan Ebenezer di atas mobil truk itu bukan instrumen hukum, bukan Kepmen, bukan instruksi menteri, bukan peraturan bawahannya. Nah, oleh karena itu, karena tidak punya kekuatan hukum, apalagi yang harus kita katakan selain menunggu janji surga. Oleh karena itu, teman-teman ojol, ada baiknya buatlah utusan dan datangi Ebenezer ke kantornya untuk menagih bagaimana implementasi dari apa yang dia himbaukan itu, supaya himbauan itu juga berpunya law enforcement, punya instrumen dan kekuatan untuk memaksa, karena kan hukum itu kan punya kekuatan memaksa ya, termasuk instruksi menteri para perusahaan untuk menjadikan Anda mendapatkan THR sebelum masuk bulan Ramadan nih. Jadi tagih kepada Ebenezer supaya memformalisasikan apa yang dihimbaukan oleh beliau, dan bagus, himbauan beliau itu bagus karena dia betul-betul ingin para driver ojol ini dapat THR ya untuk kesejahteraan, tapi put it into a written format,
put it into Depnaker punya policy, supaya dia punya kekuatan untuk implementasi, kekuatan untuk dipatuhi, dan punya daya paksa ya secara hukum, harus dinomorin dan dimasukkan ke dalam berita acara negara. Itu yang mungkin harus teman-teman ojol yang demo kemarin buat perwakilan dan suruh datang ke kantor Ebenezer untuk di follow up. Ya, saya hanya menambahkan saja. Jadi begini, menurut saya mungkin Bang Noel itu memang nggak paham sejarahnya, gitu kan? Sejarahnya. Jadi nggak bisa juga Bang Noel itu melakukan suatu sanksi kepada perusahaan aplikator. Karena apa? Karena mereka aplikator itu udah perusahaan raksasa dan dia sudah mengantongi surat keputusan dari MK. Nah, kalau menurut saya yang harus direview ulang itu dari keputusannya itu, gitu loh. Karena apa? Sekarang siapa yang melahirkan mengizinkan perusahaan aplikator transportasi online itu? MK kan? Jadi kan harusnya itu direview ulang bahwa dengan segala kemitraan itu kan memang di dalam undang-undang ketenagakerjaan memang tidak ada kan, gitu loh. Nah, sekarang kalau di bawah Kementerian Tenaga Kerja juga bingung sebenarnya, gitu loh. Bingung. Harusnya itu direview ulang di soal putusan MK itu, soal terkait dengan perizinan perusahaan aplikator. Tapi apakah mungkin? Ya nggak tahu, gitu kan? Karena apa? Karena perusahaan aplikator itu kan sudah berlapis seraksasa yang saya tadi apakah di situ ada saham, salah satu sahamnya dugaan dari anggota dewan kah, atau mungkin dari oknum bintang sekian lah, kita nggak tahu ya kayak gitu. Tapi sulit kalau sekarang kemudian mau digiring supaya memaksa aplikator itu THR. Saya bisa merasakan gelisahnya teman-teman sendiri, teman-teman ojol sendiri. Memang pada kenyataannya ya merasa ada eksploitasi di situ. Harusnya pemerintah itu menyeimbangkan antara aplikator dan humans-nya dengan manusianya. Jadi jangan kemudian lebih banyak diuntungkan aplikator dibandingkan manusianya. Nah, sekarang manusianya sendiri kan butuh apa? Butuh merawat diri, butuh merawat motornya, mobilnya, dan sebagainya. Ya enggak? Nah, terutama asuransi. Asuransi itu nggak ada. Di teman-teman sendiri nggak diberikan asuransi itu. Nah, gimana ceritanya itu? Itu kan jadi satu pertanyaan. Kok boleh? Maksudnya kok boleh perusahaan aplikator berizin di Indonesia seperti itu? Kenapa? Sebenarnya gampang kan membuat regulasi itu. Misalnya suatu perusahaan aplikator harus diwajibkan memperkerjakan orang Indonesia tanpa ada status mitra, misalnya dengan bergaji, dengan apa dan sebagainya. Sebenarnya kan gampang buat regulasi itu. Tapi kenapa saya juga nggak tahu MK kok setuju dengan kemitraan itu, padahal di dalam Undang-Undang Tenaga Kerja nggak ada, kurang lebih. Ya. Kalau menurut saya, sebelum driver itu menjadi mitra, itu kan udah ada syarat-syaratnya, ya kan? Ya kalau dia terus masuk, berarti kan dia setuju dengan peraturan di kemitraan itu, ya kan? Mungkin saat dulu MK itu memutuskan untuk menerima, itu pertimbangannya juga aplikator ini akan memperkerjakan sekian juta orang, ya kan menjanjikan, otomatis dong.
dicari jalan. Tapi kalau saya rasa kalau sudah berjalan terus tiba-tiba pemerintah ikut campur di dalam regulasi aplikatornya itu kan nggak pas. Kalau ojol nggak srek ya udah tinggal pindah aja atau cari ASN kek yang ada THR-nya, ya kan banyak. Nah, coba kalau dibalik misalnya ya, aplikator ini tutup semuanya. Nah, driver bisa jadi apa? Kan nggak juga, ya kan? Mungkin pemerintah ikut campurnya itu di dalam peraturan ya, jadi bukan langsung memutuskan begitu ya, deal dulu lah antara driver dengan aplikatornya, ya kan. Berapa sih biaya yang mereka keluarkan untuk marketing, untuk membuat software dan lain-lain, untuk menggaji para eksekutifnya yang di gedung-gedung itu. Nah, berapa yang ojol perlukan driver untuk pengeluarannya? Karena kalau dibilang minus itu juga, saya sering kok naik Grab yang mobil ya. Mereka bisa tuh nyicil mobil, dalam artian kan ada lebihnya. Tapi memang nggak semua driver bisa melakukan itu, tergantung. Jadi masing-masing lah. Kalau dibilang minus, nggak semuanya minus. Tapi kalau aplikator untung berapa, nah itu dibedah aja, buka-bukaan. Kan transfernya dari sistem kan ketahuan, pemerintah bisa buka dong, ya kan? Terima kasih. Ya, gini, saya sih lihatnya ya, menurut saya ini pemerintah kebablasan, ya. Kebablasan dalam arti begini, ini kan hubungan antara mitra dengan perusahaan penyedia. Ini kan hubungannya hubungan bisnis, hubungan kemitraan. Secara hukum itu ada di bawah hukum privat, hubungan kerjasama dan seterusnya. Nggak ada urusannya sama Departemen Ketenagakerjaan. Nggak ada, sama sekali nggak ada. Dan ini bukan hubungan ketenagakerjaan, hubungan bisnis mereka. Jadi salah kaprah ini pemerintah ini. Urusin yang beginian tuh bukan Departemen Ketenagakerjaan. Ya, harusnya kementerian yang hubungannya dengan mengurus urusan PT gitu. Ini dasar hukumnya nggak masuk gitu. THR itu kan hanya untuk karyawan, tunjangan hari raya itu sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan, berarti karyawan hubungan ketenagakerjaan itu loh. Jadi kalau memang mau membantu, saya setuju dengan beberapa pembicara sebelumnya, membantu para ojek online ini, yang diurusin, yang diberesin itu lah hubungan kerjasamanya antara penyedia ya dengan si mitranya gitu, diperbaiki gitu loh, apa yang perlu disupport dan seterusnya secara hubungan kerjanya, dibuat aturan ke arah situ, bukan urusan THR-nya. Ini kebablasan dan salah kaprah sih menurut saya sih. Jadi ini sebenarnya mereka harus telusuri dulu wamen atau menterinya itu. Pak Immanuel itu harusnya meneliti itu ojol itu punya mitra kerja dengan pengemudinya kan. Jadi hubungan mitra kerja itu gimana? Pemberian gratifikasi, pemberian THR dalam bentuk apa gitu loh. Kalau dia Bung Benny dengan Pas FM itu ada hubungan antara atasan dan bawahan ya. Secara rasionalnya kan seperti itu, faktualnya seperti itu. Jadi wajib diberikan THR. Kalau menurut saya ini harus diteliti dulu waktu perjanjian akad perjanjian itu gimana gitu loh. Iya. Jadi itu mesti ditelusuri dan disepakati. Kalau nggak keluar dari jalur repot ya. Sementara Bung Immanuel ini udah menguasai belum perjanjian yang disepakati antara pengemudi dengan pemilik ini operator ojolnya itu gitu loh. Jadi itu harus diteliti. Kalau memang sesuai dengan schedule silakan jalankan. Kalau belum ya jangan keluarkan statement yang kadang-kadang untuk menutupi kredibilitas dirinya sendiri sebagai wakil menteri di depan pengemudi ojol, sementara
apa itu pengusaha dari ini aplikasi ini mengalami kelimpungan ya dengan pernyataan seperti itu. Jadi saya kira harus dibahas dulu sebelum menguasai bahan komprehensif. Nah, karena menguasai bahan itu penting, Pak Beni ya. Jangan asal ya mohon maaf omong-omong aja, asal ngomong-ngomong aja nggak ada faktualnya, berbahaya itu. Ya itu aja sih. Ya kan bro. Ini orang mah aneh-aneh aja. Udah itu hari kan udah dibahas, ini bukan THR tapi menurut gua ya ini dia mencoba mungkin di departemennya, kementeriannya mencoba memperlihatkan hasil kerja. Kan merasa berjuang dong kalau sampai berhasil dari aplikator memberikan dalam bentuk uang. Ya kan? Sesungguhnya kan ini sudah dilakukan. Beberapa tahun lalu kan aplikator udah memberikan. Hanya dalam bentuk sembako atau lainnya. Dan ini Noel ini dia juga nggak bisa menggunakan istilah tunjangan hari raya. Tapi kalau dia bilang THR, mungkin maksudnya tonjokkan hari raya kali bro. Bukan tunjangan kali. Lah kalau tunjangan mana bisa, itu kan mitra. Tapi kalau apa namanya tinjauan hari raya atau istilahnya apa, bonus hari raya atau tonjokan hari raya, ya boleh-boleh aja. Itu kan sebenarnya memang udah berlangsung setiap tahun. Mungkin nanti disepakati dalam bentuk uang berapa gitu kan. Nggak ada dasarnya kalau kasih THR tunjangan hari raya seperti apa karyawan umum dan pegawai pemerintah, kan nggak ada dasar. Dia kan, mereka kan pengemudinya kan nggak ada gaji tetap, nggak ada gapoknya kan. Betul. Jadi ini Noel ini menurut gua dia itu hanya mengambil kesempatan supaya ada sesuatu yang bisa terucap dan kelihatan ada hasil kerja bro. Jadi nanti mungkin dia dengan aplikator ya sama-sama sepakat lah tahun ini ya berikan dalam bentuk bonus berapa gitu. Nanti kan ada perhitungan sesuai masing-masing ojolnya itu prestasinya seperti apa. Itu pengemudi ojol kan ada yang aktif, ada yang pasif. Ada yang memang kerjanya rajin mengejar, gitu kan? Betul rajin, sumber penghasilan mereka dari itu, dan yang rajin bro, itu cukup besar loh bro. Iya dapatnya. Mereka bisa dapat cukup besar. Tetapi ada juga yang nyambi kerja kantoran juga, pulang mungkin bawa. Ya kan, jadi nggak bisa dipukul rata. Jadi gue punya kesimpulan bro, si Noel ini hanya mencoba mengambil satu apa namanya hasil kerja yang sifatnya populis dan sesungguhnya udah berlangsung setiap tahun. Hanya ya istilahnya aja, karena nggak disepakati THR tunjangan hari raya nggak mungkin dipakai. Itu nggak bisa. Jadi mungkin nanti dia pakai tonjokan hari raya. Ya kira-kira gitu aja bro. Jadi tolong kasih tahu dia deh, kalau belajar dari preman belajar yang bener deh, jangan ngawur gitu deh. Ke warung beli sabun jangan lupa odol. Cakep. Abang regulasi Menteri Asbun untuk senangkan hati ojol. Masuk Pastiawan. Ya gimana Pak? Gimana dilanjut Pak? Saya itu pengusaha. Tapi juga sekarang terpaksa jadi online driver. Tapi kalau saya melihat apa yang dikatakan oleh menteri ini nggak make sense gitu. Kan itu kan orang-orang yang jadi driver atau ojol itu kan orang-orang freelancer. Jadi nggak mungkin lah dikasih dihitung ininya. Yang tadi Pak Heri bilang sih sebenarnya nggak terjadi beberapa tahun lalu. Tetap aja nggak ada tuh. Yang ada paling bonus doang kalau itu. Tapi yang jelas kan begini. Kita kan kalau saya meskipun saya sekarang profesinya jadi online driver, saya kan nggak berminat untuk mengorbankan regulasi untuk nabrak regulasi untuk menyenangkan hati aja gitu loh. Kita kayak anak-anak kecil ya, misalkan anak itu merengek minta permen, terus dikasih karena merengek terus akhirnya dikasih gitu kan, itu kan nggak mendidik. Tapi bukan itu caranya. Mungkin harusnya lebih di ini yang harus dihitung adalah mengenai regulasi yang benarnya. Di mana sekarang kan misalkan potongannya gede kan, sekarang kan kita sebagai driver online kan potongan gede banget. Itu kan lebih bagus kalau di buat regulasi yang benar gitu kan.
kayak sekarang kan gede banget, setelah 20% ada lagi biaya fee. Nah itu aplikasinya, biaya aplikasi mungkin dikecilin supaya kita bisa dapat penghasilan lebih besar. Atau memang pada hari raya dikasih insentif tambahan, itu kan itu bisa udah dilakukan sih, tapi memang harus lebih teratur, lebih jelas regulasinya. Yang saya lebih sebel ada satu atau aplikasi ya yang nggak matang tuh, namanya Lalalen. Itu saya diblokir, akun saya diblokir gara-gara cuman verifikasi mukanya gagal. Jadi mereka punya software nggak matang, akhirnya karena goyang aja verifikasi muka nggak berhasil. Terus tadi aku diblokir, udah itu ininya apa, nggak bisa narik dan uangnya juga nggak bisa ditarik. Uang hasilnya kan sebel dah. Terus kemudian habis itu harus, kalau untuk mau buka blokirnya itu harus datang buat janji, dan buat janji itu dia bikin harus scan satu barcode yang adanya cuma terbatas pada hari Minggu jam 3 sore, dan itu pun kadang nggak dapat. Bisa berminggu-minggu duit ditahan. Itu yang begitu itu harusnya lebih ditertibkan gitu. Karena ini kan menyangkut duit orang kan, ditahan. Regulasi internal berarti yang harus dibenahi ya Pak ya. Dan kemudian kalau masalah regulasi yang tadi itu, yang kalau bisa sih potongan jangan gede-gede gitu loh. Kalau itu ditambahin lagi pakai THR, pasti ada operator pasti akan masukin juga ke cas lagi, drivernya tetap kurang juga. Iya. Itu aja. Kalimat kata kuncinya tuh kalau buat titip pendengar tuh satu, Pak Hendy, kata kuncinya wajib ya bro. Emangnya wajib militer bro, wajib ya nggak? Lagi lucu-lucuan aja. Jadi sebenarnya fungsi negara itu harusnya duduk jadi mediator, bener nggak bro? Benar, dia duduk di tengah-tengah antara aplikator dengan perwakilan ojol, ya enggak? Jadi dapat titik temu yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, ya enggak? Benar. Kan kalau sekarang yang terjadi kan jadinya lucu-lucuan. Kita lihat kayak Pak Prabowo dibandingin kabinet sama Timor Leste, terus rakyat komplain dibilang dasmu. Ya kalau kita kan lucu jadinya. Kalau dibandingin sama Cina, penduduk 1,5 berapa miliar, menterinya cuma 20, gila lo persentasenya. Lo bandingin sama Timor Leste, enggak? Ya lucu. Terus belum lagi Pak Luhut yang terhormat ngomong apa soal tagar. Mereka yang kabur aja nggak bakal jadi first citizen. Emang kita di sini first citizen? Gue tanya sama lu deh bro, first citizen di sini siapa? Dia, pejabat MPR, aparat penegak hukum, para gubernur. Kita first citizen. Agak bro, gaji UMR aja udah alhamdulillah bro, ya nggak? Kalau kata yang kabur aja, ya nggak? Jadi, gue cuman ngeliatnya gini, kok ya banyak blunder ya, lucu-lucuan ya, even Pak Prabowo sendiri aja kocak ngomongnya, ya nggak? Rakyat jadinya ngeliat, Pak, lo kerja dong, jangan semua pada ngomong sampai ke menterinya si menteri giveaway nih, ya nggak? Menteri giveaway boleh dong ngomong dong ya bro. Karena relawan jadinya menteri giveaway, posisi wakil menteri pula. Jadi aduh, di negara Masya Allah bro, baru kelolanya kok ya begini, ya enggak? Apakah kita sedang salah kelola, salah memberikan mandat kepada yang sebelumnya sampai sedemikian parahnya ini negara? Kan kita fair ngomong, ormas dikuasai dari yang seragam sampai yang nggak berseragam, dari aparat sampai yang duduk di ASN, semuanya malah. Lo kalau dengar tuh narasumber Pak Tutum Rahanta kalau ngomong, buat, emang faktanya begitu, mereka pelaku. Dan sekarang kita ngelihatnya begini, investor mau masuk kan jadinya berpikirnya, kok lu jadi kayak begini. Jadi sebenarnya gue ngelihatnya cuman, pemerintah janganlah banyak melakukan blunder. Lu duduk di tengah, lu mau bikin kebijakan populis, monggo,
tapi ya ukur-ukur, Iya. Ngotak sedikit lah kalau bahasanya, ya nggak? Jangan, ya dong. Lo jangan kasih orang yang nggak berkompeten untuk ngomong, ya nggak? Ketika lo ngomong, kita ngerti lah, bro. Namanya ojol sebagai di sistem. Tadi Pak Setiawan tuh paling ngerti mungkin dia, ya nggak? Dia ngerti bahwa yang paling membutuhkan sekarang kita tahu yang fokus untuk narik aja, yang sambilan coret, terus yang fokus pada satu aplikasi aja. Jadi bisa tuh disaring kalau pemerintah duduk, betul nggak? Kalau itu drivernya lari-lari banyak-banyak, itu mungkin dia nggak bisa kasih, dia nggak? Atau yang sambilan-sambilan, sorry kita nggak kasih, dia nggak? Tapi yang benar-benar bekerja untuk company, untuk aplikator, bisa dipertimbangkan, kan begitu. Lu mana bisa mengeneralisasi semuanya wajib, harus, ya nggak? Dan itu mungkin benar kata tadi Pak Setiawan sama penelpon lain-lain ada ngomong sifatnya itu insentif, ya nggak? Lu harus duduk, yang harus lu beresin apa? Potongannya tadi itu udah dibahas. Jadi jangan lu peres, ya nggak? Orang udah mitra lu udah kerja malu, dipotongnya sampai kayak orang gila, sampai bukan keluar air lagi, bro, darah, bro. Yes, kalau menurut saya yang pertama ya, dudukkan permasalahan pada tempatnya dulu. Oke. Jadi kalau kita bicara statusnya adalah kemitraan. Ya beresin dulu. Apa hak dan kewajiban masing-masing, gitu kan? Kalau statusnya adalah sebagai hubungan kerja, ya jelas. Ini dulu harus diberesin. Nah sekarang bahwa apa yang didapat dengan hubungan kemitraan itu kurang memuaskan, ya termasuk tadi yang dibahas adalah potongannya segala macam, gitu ya. Ya itu kan semua juga harus dibicarakan depan. Jadi intinya adalah dudukan dulu semua pada permasalahannya. Nah kalau saya lihat sekarang celakanya kan banyak pejabat-pejabat institusi yang nyari panggung. Ini problem utamanya gitu. Jadi asal dapat popularitas, asal dapat simpatik, apapun diterabas, gitu kan? Nah ini yang paling ngaco. Termasuk ya kita semua tahu kan ada isu-isu premanisme di kawasan berikat, ada premanisme di perusahaan-perusahaan yang orientasinya ekspor, minta jatah lah, minta kerja lah, malak lah. Nah sekarang kalau kita mau mendapatkan investor yang kakak, kalau kita nggak benahin semua term and condition, kalau kita nggak benahin environment, kalau kita nggak benahin semua yang namanya hubungan sosial, mau mimpi apa? Nggak usah jauh-jauh deh. Kalau yang dibandingin lagi sama Vietnam deh misalnya, tanah dikasih gratis, yang namanya izin-izin semua dipermudah, urusannya mingguan. Kalau di sini nggak ada vitaminnya mungkin tahunan. Belum lagi di sana premanisme, coba-coba aja lu dilibas. Di sini dibiarin. Nah saya lagi bingung nih sebenarnya ini para pejabat institusi ngapain sih gitu loh? Apakah memang cuman kerjanya nyari panggung, dapat simpatik, dapat penilaian bagus, sementara itu go to hell with another. Termasuk kalau kita ngomong kita jadi investor, ya sekarang kayak dalam kasus ojol, kalau kita jadi investor kita rela nggak? Nah kita udah ada kontrak, semuanya menyatakan A sampai Z. Sekarang dengan semena-mena ngomong THR wajib lagi. Mbahmu apa? Dasarnya apa gitu? Sorry, saya termasuk orang yang nggak suka memojokkan orang gitu ya. Termasuk banyak juga hatersnya Pak Jokowi, memojokkan Pak Jokowi, saya bilang nggak benar juga. Tapi ini salah satu orangnya Pak Jokowi, nggak benar juga harus disikat. Intinya adalah semua harus dibuat
proporsional Iya. sesuai dengan duduk permasalahannya. Betul, setuju. Apa yang nggak benar ya diberesin. Jangan cuma sekedar mau nambel, sekedar dapat panggung, popularitas, simpati dapat, gitu kan, manfaatin situasi dan kondisi. Urusannya nggak peduli. Iya. Padahal di balik itu semua nanti HPKT orang. Nah ini kan luar negeri juga memantau kan? Iya, betul. Investor luar negeri ngomong apa ntar? Lu delay aja. Yang namanya wakil menteri ngomong kayak gini, siapa lu? Dasarnya apa? Gitu. Jadi sekali lagi kalau menurut saya bukan sekedar nyari popularitas, jangan sekedar nyari panggung, gitu kan. Kalau memang mau jadi pahlawan, oke. Kalau memang mau memperlihatkan hasil kerja, oke. Tapi carilah jalan yang profesional. Jangan nabrak gitu ya. Ngaco gak karuan. Iya, oke. Ya dari penelpon yang sebelumnya kan juga banyak yang bicara kan. Iya. Ditemuin, diurai benang kusutnya, kemudian dicari win-win solution kan begitu. Iya. Jangan semena-mena tanpa dasar, jebret siapa lu? Oke. Itu bilang apa? Iya. Kan? Saya kok pesimis ya. Maksudnya pesimis itu dengan jadinya si siapa? Bang Noel ya. Yang mau memperjuangkan. Karena apa? Karena itu kan persoalannya itu di keputusan MK mengenai kontrak kerja kemitraan itu. Nah, yang sangat saya sayangkan, kenapa kok tidak keluar pernyataan akan segera membahas atau mengkaji ulang terkait dengan keputusan MK itu, gitu loh. Jadi kalau misalnya itu keputusannya itu bisa dibatalkan, itu saya yakin. Sekarang kalau misalnya itu hanya memperjuangkan THR, dasarnya apa? Karena begini, karena perusahaan aplikator itu kan perusahaan sudah raksasa, gitu loh, sudah berlapis. Artinya di sana itu banyak yang bermain, gitu loh. Kita nggak ngerti siapa saja yang bermain. Apakah ada yang dari anggota DPR bermain di situ? Kita juga nggak tahu, gitu loh. Dan sangat disayangkan juga kok nggak ada istilahnya semacam respon dari anggota DPR lainnya terkait dengan ini. Sekarang begini saja, harusnya pemerintah itu mengusaha dan mengupayakan cara strategis ini harus segera. Kalau misalnya kan sekarang itu kan jumlah yang bekerja di sektor non formal itu kan banyak banget kan, gitu loh. Salah satunya itu kan memang menjadi driver online kan. Harusnya pemerintah itu ini adalah cara strategisnya untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Sekarang selesaikan saja. Kalau memang pemerintah itu mendukung supaya terjadi peningkatan ekonomi di ojek online, di driver online, segera istilahnya ada peninjauan kembali soal masalah keputusan MK itu, gitu loh. Nah, yang soal perusahaan aplikator itu yang katanya kemitraan. Nah, kalau dari sisi ojol kan memang nggak setuju kemitraan itu, seolah-olah kan ini ada eksploitasi di situ, gitu kan? Ada eksploitasinya apa? Misalkan kalau misalnya dibatalkan, beberapa kebatalkan, kemudian dinonaktifkan, kemudian promo yang sangat murah,
sementara nggak memikirkan kondisi driver yang harus bla 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 bla, termasuk merawat kendaraannya, kemudian merawat dirinya dan sebagainya. Nah, ini kan persoalan yang sangat urgensial menurut saya, gitu loh. Jadi kalau misalnya Bang Noel itu benar-benar ingin memperjuangkan ojol, gitu kan, buktikan, ya kan? Katanya dia minta waktu. Ya saya pengen lihat aja janjinya Bang Noel ini, gitu kan? Ya. Jangan sampai ini jadi senjata makan tuanya dia. Hanya sekedar janji-janji omong kosong, gitu loh. Karena apa? Karena kalau misalnya ini tidak diperhatikan, gimana mau Indonesia mau ke arah Indonesia maju, sementara pendapatan non formal saja nggak sesuai, gitu loh, dengan target ekonomi kita. Yang ya saya juga nggak setuju, katanya ada masyarakat kita itu mempunyai pendapatan sampai di atas berapa itu, 6 juta atau berapa itu, katanya survei. Itu survei dari mana, gitu loh. Kenyataannya memang di lapisan masyarakat ini sekarang lagi terlunta-lunta. Ya mohon didengarkan dan mohon diwujudkan. Jangan sampai jangan-jangan nih pemerintah ada main juga nih sama aplikator, gitu loh. Kalau menurut saya sih rada aneh ya. Karena kalau menurut saya itu gini loh, kita aja nggak tahu performa yang ojol ini gitu. Apakah dia konsisten narik, mungkin juga cuma di rumah doang, tapi terus dapat THR. Semua mungkin akhirnya mau daftar jadi ojol untuk dapat THR-nya, cuman nggak mau kerjain bagiannya dia. Nah kalau dia nggak kerja bagiannya dia, terus perusahaan dapat uang dari mana untuk kasih THR-nya? Jadi mesti ditinjau lagi, dan rasanya enggak lah, masih jauh untuk hal itu. Kan judulnya juga mitra, bukan pegawai gitu. Noel ini nggak tahu hukum nih. Noel ini nggak tahu hukum. Dia kebentur dengan hukum. Dan juga dia kebentur dengan para aplikator yang raksasa itu. Kalau bisa cuman aplikator mengasih uang kerohiman, misalnya uang bakso lah sama ojol ini. Karena apa? Nggak ada hukumnya, nggak ada payungnya, nggak ada. Jadi dia siapa sebetulnya? Menterinya aja nggak pernah ngomong. Menterinya nggak ngomong. Masa wakil menteri mau sok tindak tegas segala macam? Emang dia siapa? Wakil menteri kan cuma ban serep doang. Yang harus berperan kan menterinya. Menterinya diam aja, nggak ngomong apa-apa, menakernya. Dan juga anggota DPR juga nggak ngomong sampai sekarang. Dan MK juga nggak ngomong, MK yang mengeluarkan. Karena itu kan mitra itu kan kerjasama. Ya seperti saya mamanya mau dagang nih, bermitra dengan orang lain, ya kita bagi hasil. Ya itu aja. Cuman itu kan dikasih kesempatan untuk bergerak gitu di bisnis. Jadi mama saya ini kerjasama dengan Pas FM, saya cari iklan, saya dapat 30%. Mama saya gul pasang iklan di Pas FM, itu kan mitra. Bukannya saya pegawai dari Pas FM. Ini kan gimana ya, akal sehatnya di mana gitu, saya nggak ngerti juga. Saya pikir ya Bu, kalau seumpamanya persoalan dari pertanyaan itu saya ringkas jawab bahwa ekosistem dalam perniagaan di suatu bidang usaha yang saya pahami adalah bagaimana reseller seperti franchise, dia memiliki tanggung jawab beban moral. Di situ dia bersikap memiliki manajerial, yang di situ ada THR-nya. Sekalipun dia tukang cuci mobil, kalau dia terikat dalam suatu perusahaan, dia wajib memiliki THR. Karena sifatnya disebutnya badan usaha. Gojek ini kan perseroan termasuk dapat TBK itu termasuknya. Artinya kan dia
tahapan tingkatannya udah memiliki portofolio dalam pelengkap hitungan koordinat pada saham itu, Bu. Artinya ya setidak-tidaknya memang seyogyanya wajib mengeluarkan THR berupa uang. Kalau didefinisikan dalam bentuk barang seperti sembako dan lain sebagainya, itu cacat moral menurut saya, tidak bisa dibenarkan. Karena ya itulah manusia kan, kita luruskan lagi mana yang bengkok, kita luruskan. Pemerintah juga harusnya punya kontribusi atas masukan ini. Bagaimana kesadaran kita mengelola ekosistem ekonomi itu sendiri. Jangan sampai satu berbentur satu sama yang lain, kita malah membenarkan yang salah. Itu artinya kan kerusakan yang struktural, jadinya bisa merusak kemana-mana itu artinya, Bu. Mungkin bisa begitu aja dipahami. Terima kasih, Bu Anita. Oke, terima kasih kembali Pak Teja atas opininya. Yang lainnya, mitra bisnis silakan. Pak James, selamat siang. Selamat siang, Mas Hasan. Iya, Anita. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Halo. Ya. Iya, silakan, Pak. Oke, saya mungkin nggak sependapat sama penelpon sebelumnya ya, Pak Teja ya. Jadi kita mesti lihat kan pada saat driver ya, join atau kerjasama atau bermitra dengan provider, itu kan tentu ada perjanjiannya gitu loh. Seperti karena hubungan ini tidak serta-merta hubungan seperti perusahaan ke anggota gitu loh, ini mitra gitu loh. Jadi konsep ride hailing itu dari awal itu kan sistemnya kan dia mitra, dia bebas. Dia mau hari ini kerja, besok libur capek, lusa baru kerja lagi. Jadi bebas. Itu sebenarnya yang kita mesti benamkan di otak para driver gitu ya. Mereka itu adalah pengusaha mandiri gitu loh. Bermental pengusaha mandiri, bukan bermental karyawan. Nah itu yang lebih bagus menurut saya gitu. Jadi kalau dia rajin, dia tahu cara trik-triknya, mereka bisa dapat hasil yang lebih banyak daripada dia kerja 9 to 5 atau apa gitu loh. Itu loh. Jadi tolong ini jangan diputar balikan, jadi saya mau cari muka atau apa gitu ya pihak tertentu. Emang jujur bener ya, siapa sih nggak mau dapat THR kan? Cuma dari awal kan memang sudah ada perjanjian, tolong hargai perjanjian itu, jangan diputar balikan gitu. Balik lagi, ingat mereka itu pengusaha mandiri bukan karyawan, itu yang mesti lebih bermakna gitu loh. Itu yang harus dibenamkan, itu aja sih. Jadi saya juga takutnya nanti kebijakan pemerintah sekarang ini sering keduluan ngomong, habis itu diralat. Ini mana bisa sih? Misalnya Gojek disuruh kasih THR ke driver, nggak ada hubungannya. Dan tolonglah pejabat-pejabat itu sebelum mutusin sesuatu jangan cuma nyari cari muka ke masyarakat, ke rakyat demi dapat suara atau dapat dukungan supaya Pak Prabowo lihat begini akhirnya dipertahankan, nggak di-reshuffle. Pelajarin dulu secara aspek hukumnya dan lain-lain. Jangan terlalu banyak ngatur pengusaha. Lama-lama orang nggak berani lagi invest di Indonesia ini. Setiap ganti pejabat, ganti kebijakan. Nanti ganti presiden, ganti lagi. Nggak ada kenyamanan dan keamanannya berinvestasi di Indonesia. Jangankan investor asing, investor lokal juga takut. Pejabatnya ngawur semua. Saya juga pemilih Prabowo, tapi saya kecewa kalau dia milih pejabat-pejabat kayak begini. Hari ini ngomong A, besok diralat, nggak jadi. Nanti Prabowo-nya ikut-ikutan lagi kayak begini. Saya pikir juga itu menteri-menteri wapres-wapres sembarangan ngomong itu ditindak apa tidak. Kesatu begitu. Kedua, aneh masa Gojek kasih THR. Jadi maksud saya tuh kalau pilih menteri itu dari anak-anak yang kuliah, yang pinter-pinter. Anak muda sekarang memang jago demo, tapi jago banyak juga yang pinter-pinter. Demo itu maka dia punya pikiran karena pinter.
Ini yang kayak begini-begini jadi wapres bikin pusing saya setiap hari lu. Ya udah gitu aja. Saya setuju dari berapa sebelumnya ya. Sebenarnya aplikator itu hanya sebagai penyedia penghubung, bukan berarti dia harus menyiapkan hak setiap driver. Itu kan udah jelas mitra, bukan karyawan. Ya kalau memang dia merasa tidak terpenuhi hak-haknya untuk di Gojek atau di ojol yang lain, ya udah balik lagi kayak seperti yang sebelumnya, ojek pangkalan. Ya ojek pangkalan juga istilahnya itu nggak dapat THR kalau yang udah dapat pelanggannya. Ya begitu juga ojol-ojol yang sekarang juga mungkin dia dapat tips, tapi kan itu nggak disampaikan ke aplikator. Ya itu sebenarnya udah jauh lebih THR juga ya, secara tidak langsung, malah dia tiap hari dapat THR sama bonusnya dari pelanggan-pelanggan yang kasih tips. Ya harusnya menteri juga melihatlah posisi pengusaha aplikator yang nggak ada lah istilahnya seperti mereka itu hanya sebatas memberikan informasi perintah ke pengusaha. Ya beliau karena nggak ada pengalaman di pengusaha dan tidak merasakan, coba dia jadi pengusaha pasti dia tidak akan memberikan THR juga gitu. Ya intinya itu. Terima kasih. Tambah lagi masalah THR, saya tekankan kabur aja dulu, itu yang basicnya ada, mau kabur aja dulu, nggak yang ece-ece, yang nggak abal-abal, ya nggak, harusnya ditanggapi dengan cermat, apalagi seorang pejabat publik, ya nggak. Iya, kabur aja dulu, itu jangan yang abal-abal kan kita banyak lihat hasilnya, banyak negatifnya. Kalau yang punya basic, ilmunya ada, mereka nggak takut, mereka akan eksis di sana. Ya, contohnya saja, keponakan saya sih udah alhamdulillah 8 tahun. Memang basicnya ada, ilmunya ada, yang mereka bawa itu. Satu itu, kedua, kayak THR, kan ini mitra, harusnya paham hukumnya, undang-undangnya, apalagi katanya pejabat publik sekelas Wamen. Kok bingung saya sekelas Wamen, menterinya kemana? Saya setiap lihat nggak pernah kelihatan menterinya ini. Wamen saja yang berbicara sampai dibilang mewajibkan. Dasar hukumnya apa? Kan saya bilang dari kemarin juga waktu kita bahas ini, ya kalau mau kajian dilibatkan itu Mas Wapres, kan ada lapor Mas Wapres. Dia IT-nya kan tinggi, bisa IT-nya dia tinggi tuh, ya nggak, digital dia hebat. Mas Wapres kita ini libatkan. Kalau mau kalkulasi para aplikator ini, hitung saja pendapatan tiap ojek itu berapa per tahun, kasih berapa persen. Kebijaksanaan yang ada, berbicara dengan baik, bukan menekan. Bingung kita makanya ini sebagai rakyat jelata ini. Kita yang bodoh atau pengambil keputusan ini blunder, ya enggak? Iya. Harusnya saya tekan lagi, libatkan Mas Wapres itu, IT-nya tinggi, mereka bisa mencet IT-nya itu, hitung-hitungan lebih tinggi, mungkin hebat Mas Wapres kita ini. Jadi kata kuncinya, janganlah dibebankan Bapak Presiden kita ini, sudah cukup lah beberapa pembantu-pembantunya blunder semuanya. Kasihan Bapak Prabowo ini dibebankan, harus mereka bekerja tenang. Bapak Prabowo ini bukan pembantu-pembantunya diambil alih kerjaannya, karena nggak akan selesai ini. Ya nggak? Jadi benar-benar lah, harus betul dipertimbangkan lah, paham undang-undang, paham hukum, gitu saja. Muncul dari mana, ilmu dari mana, mau tindak tegas lah. Waktu awal pembentukan di Gojek ini kan sudah ada klik-klikan, mungkin nggak ada kertasnya, tapi pasti sudah menyetujui yang disodorkan oleh aplikator. Nah sekarang mau tindak tegas dasarnya apa? Orang dia nggak melanggar hukum kok, bahwa himbauan dikasih THR yang
oke itu dari sisi kemanusiaan. Jadi jangan, saya aneh ya melihat wamen ini kayak preman. Nggak ada bedanya dengan preman yang malah orang di kawasan industri. Ini tujuan mereka itu sudah mengarah ke politik. Jadi pokoknya yang rame itu saya dukung. Sebodoh amat mau langgar apa, yang penting gol dulu. Nanti dia dapat nama. Kemarin dia bukan nyanyi tuh di Sritek, menang nggak? Kan kalah juga, Sritek bangkrut juga. Begitu mereka cari namanya, jadi jualan lu mau ini sistem mau rusak-rusakan, sebodoh amat. Mau berantem sesama kita, ya dia sebodoh amat, yang penting dia dapat nama. Begitu. Ya ini kritik, bukan karena tidak ada rasa kemanusiaan, tapi mengacak-acak sistem. Ini yang merusak. Kemudian sadar atau enggak? Investor asing yang misalnya aplikasi, siapa yang berani datang invest kalau begini caranya? Dari awal udah disetting ya gitu. So seenaknya ngomong. Jadi nggak bisa karena aplikator itu mungkin ada untung ya. Anda malah orang dengan cara begitu. Ngomong berdasarkan hukum, berdasarkan sistem. Jadi bukan karena Anda berkuasa saya ngomong begitu. Itu cara kampungan buat saya. Saya sih cuma mikir satu itu doang, karena kalau misalnya dia peraturan mengenai pembagian yang uangnya yang buat aplikator sama Gojeknya atau apanya itu nggak diubah, saya takutnya ini bakal dinaikin harga gitu loh. Kan sama aja kan kalau misalnya PPN naik ya ntar kan dibebanin ke konsumen lagi. Jadi yang bela-bela itu jangan seneng dulu karena mungkin nggak pakai Gojek atau Grab gitu ya. Tapi kalau yang bagi pengguna ya pasti ntar dia orang kena lah. Itu kan namanya orang bisnis itu kan bukan yayasan gitu loh. Pasti dia orang hitung-hitungannya lebih akurat gitu loh. Pasti ditambahin gitu loh. Jadi yang bela-bela itu jangan seneng dulu. Gitu aja sih. Kalau saya nanggepin kebijakan menteri ini, menurut saya sih satu kata ya, saya ingat ucapan ahli filosofi Cina ya, itu Bo Chengli. Bo Chengli. Ya, Bo Chengli ya. Jadi Bo Chengli itu ya nggak masuk akal lah kayak gitu. Jadi nggak bisa diterapkan itu karena apa? Apakah menteri ini paham atau tidak ya? Aturan atau regulasi yang diterapkan antara platform online Gojek ini atau Grab dengan mitranya yaitu mereka driver ya. Itu apakah menteri-menterinya atau wamen-wamennya itu memahami atau tidak regulasi yang ada yang sudah disepakati dengan mereka. Nah, sementara kalau misalkan itu mereka menggunakan otoriter untuk kebijakan ini main paksa begitu ya, itu dampak yang akan ditimbulkan itu jauh lebih buruk. Saya yakin sekali itu. Kenapa? Karena memang kelihatannya bagus, kelihatannya pembela rakyat, itu hanya pencitraan sebenarnya kalau saya perhatikan, tapi tanpa memikir dampak panjang dan efek-efek ke belakangnya bagaimana tidak dipikirkan. Nah, mereka sendiri sekarang kan sebenarnya kalau menurut saya mereka itu sebenarnya bekerja tanpa memahami apa yang menjadi kebijakan, termasuk seperti sebelumnya ya Menteri Bahlul itu ya, Bahlul itu seperti itu juga ya. Jadi membuat kebijakan asal-asalan, akibatnya apa? Pasti ada masalah di tengah-tengah prosesnya gitu. Mereka tidak hanya menggunakan memahami regulasi dulu sebelum melakukan suatu perubahan atau kebijakan-kebijakan. Nah, jadi menurut saya ya jangan sampailah mereka tuh ngawur-ngawuran kayak gitu, menggunakan otoritasnya tapi ya tidak bijak gitu. Hanya untuk popularitas dan pencitraan.
Pagi ini tidak ada sarapan pagi juga. Aku tuh seperti ditusuk loh, ditusuk hatiku loh. Kalau ngomong seperti ini, kan lagi kepengen semuanya body slim, diet dulu lah kita. Oh iya, udah mulai besok tak singgung lagi deh. Udah nggak boleh singgung masalah sarapan pagi. Jadi hari ini terakhir kali singgung sarapan pagi. Siap. Kita makan siang aja nanti ya. Makan siang aja nanti. Oke, silakan Mbak Heri. Saya pikir ya ini Noel ini orangnya itu oportunis banget. Dia itu mungkin kategorinya mirip dengan apa tema kita kemarin ya, termasuk preman nggak gitu ya, Sis? Ini kan dulu kalau nggak salah relawannya Jokowi, terus begitu Jokowi ke Prabowo kan dia langsung pindah ke Prabowo juga ya. Saya pikir ini orang termasuk cerdas. Pandai melihat kesempatan dan oportunis ini orang. Jadi sesungguhnya yang dia utarakan itu hanya menggunakan kata-kata seolah-olah diwajibkan. Sesungguhnya yang dia utarakan itu kan memang udah terjadi tahun-tahun sebelumnya. Kenapa saya katakan begitu? Memang dari entah Gojek yang ojol-ojol gini memang ada memberikan. Tetapi mereka nggak mau menggunakan kata THR. Ini bukan THR. Nah si Noel ini dia tetap minta supaya ada kata hari raya. Kalau dia menuntut tunjangan hari raya, saya kira dia langsung dipecat sama Prabowo. Karena dia akan menimbulkan kegaduhan. Gitu loh. Nggak mungkin digunakan kata tunjangan hari raya. Tetapi dari tahun-tahun lalu yang ojol-ojol itu pengemudinya mereka itu dapat ya dalam bentuk barang atau apa sembako katanya ya nantinya tinggal konversi aja, betul, sembako atau apa tinggal nanti dikonversi ke rupiah dan sekarang mereka bicarakan rupiahnya. Bagi Gojek pun menurut saya ya mungkin dia juga tidak akan terlalu bersih tegang, mungkin akan menuruti, nanti mengatasnamakan ini, dia naikin lagi harga. Ya kan? Mungkin nanti diperhitungkan per unitnya itu let's say misalnya 500 ya, dia naikinnya dari 700, 800. Kita yang menggunakan fasilitas itu ya kita yang sesungguhnya memberikan bantuan itu kepada pengemudi. Yang itu yang akan terjadi nantinya. Jadi bagi saya si Noel ini cukup pintar, dia nggak serta-merta menggunakan kata-kata mewajibkan, mengharuskan kalau tidak ada latar belakangnya. Karena nggak mungkin pengemudinya itu bukan karyawan tetap, bukan karyawan dari Gojek ataupun Grab atau sebagainya kan. Jadi menurut saya ini orang pintar, dia mengambil momentum untuk mempopulerkan nama dia seolah-olah membela. Padahal sesungguhnya sudah disepakati tidak ada yang namanya tunjangan hari raya. Karena kata-kata ini artinya dalam sekali loh ya Sis. Dia hanya menggunakan, memplesetkan, tetap pakai hari raya dan memang momentumnya hari raya. Tapi entah namanya apalah nanti. Dan dari pihak Gojek dan segalanya ya tentu mereka hanya perhitungkan aja. Tadinya sembako nilainya segini, ya udah mereka konversikan dalam rupiah. Ya kita lihat aja rupiah nanti akan kesepakatan. Oh menurut saya sih ya memang kan pemerintah sama swasta. Duit siapa? Swasta juga kerjasamanya di tanda tangan itu udah ada kontrak duluan, itu adalah independen istilahnya, kerjasama, bukan karyawan tetap. Sementara pemerintah minta disuruh bayar. Nah itu adalah pemalakan terselubung sebetulnya. Duit saya kok dia ngatur gitu. Kerjasamanya udah ada jelas, ada kontrak kerjanya. Nah tapi ya itulah, kita kan orang Indonesia Timur punya dalam bisnis itu pakai hati nurani. Mungkin juga Gojek juga mempertimbangkan itu, tapi dia melihat kondisi keuangannya. Nah pemerintah juga kebingungan nih, kita mau nalangin gimana? Duit lagi dipres, lagi efisiensi di mana-mana. Jadi semuanya serba bingung. Kita mau ngutang, nanti bagian
kadrun bilang ngutang makin tinggi gini-gini. Jadi giliran disuruh efisiensi nggak mau. Nah, bingung. Protes juga ya. Iya, serba salah. Pemerintah mau ngerjain apa juga, kadrun juga pasti ngomel-ngomel, nggak jelas. Kerjain A atau B, tetap aja diomelin sama oposisi. Nah, tapi ya itulah, kita selamat datang di Indonesia. Bisnisnya adalah bisnis kekeluargaan. Saya rasa kita harus Gojek juga harus pertimbangan sisi kemanusiaan biar sama-sama win. Karena apa? Long life. Kalau bisnis kan minta long life. Jadi ya tetap berjalan terus gitu. Orang Gojek juga jangan terlalu menggebu-gebu. Nah, ini jangan sampai diperalat sama oposisi nanti untuk alatnya menjerumuskan pemerintah. Jadi kondisi bisnis jadi nggak kondusif gitu. Jadi mungkin Gojek bisa menahan diri dan mempertimbangkan ini adalah kekeluargaan, dan memang kita kan ya THR itu wajib lah istilahnya buat teman-teman karyawan yang muslim untuk merayakan hari hari rayanya, ya wajar lah mereka dapat itu. Ya, kemarin juga saya dengar ya wamen kita ini di Kompas itu masalah Gen Z ini agak sembarangan wamen kita ini ya. Kemarin kan ya masalah yang kabur aja dulu kan dia sempat ngobrol tuh di kalau nggak salah satu media.com lah, nggak tahu medianya saya nggak boleh sebutin. Nah itu dia bilangnya kalau yang Gen Z yang mau kabur keluar aja gitu, dia ngomong nggak usah balik lagi juga nggak apa-apa. Itu kan menyakitkan sekali ya Mbak ya. Jadi kita ini kan lagi target menuju Indonesia Emas 2045, kan generasi muda. Kalau kayak saya ini udah masuki masa pensiun, harus berjuang lagi untuk memajukan negeri ini, ya saya rasa ya udah bukan waktunya lagi gitu. Jadi sangat sayang sekali komen dari wamen ini kurang berbobot ya. Dia harusnya mikirin gimana caranya, bagaimana menciptakan lapangan kerja, gimana para Gen Z kita ini nggak keluar, sehingga keberlanjutan rantai pembangunan kita untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045 itu bisa tercapai. Kalau seperti komen seperti ini ya Gen Z kita ya ogah lah untuk mengabdi di negeri kita. Ujung-ujungnya ya 2045 itu bisa mundur jadi 2100 ujung-ujungnya Indonesia Emas gitu ya. Menurut saya wamen kita ini kurang bijak lah dalam memberikan komen. Nah, satu lagi ini masalah yang ojol ya. Menurut saya di satu sisi ojol ini penyumbang PPN terbesar loh Mbak. Karena dari komisi dia 20 hingga 30% itu, saya pernah nanya itu, dia itu ada salah satu di tiap potongannya itu 20 hingga 30% itu ada masuk PPN, PPH. Bayangin aja, mereka itu penyumbang PPN dan PPH walaupun mereka driver ojol. Dan bisa disangsikan lagi bahwa gaji-gaji pejabat kita itu sumbernya itu salah satu dari ojol ini. Sangat besar, 20 hingga 30% potongan aplikasi mereka, dan mereka menyumbang PPN dan PPH. Jadi saya rasa wajib mereka mendapatkan THR maupun jika misalkan ada bansos, bantuan pemerintah, mereka wajib dapat. Karena potongan PPN dan PPH itu mereka selalu dikenakan. Itu pertama. Terus yang kedua, mungkin bisa dibagi aplikator yang mungkin mau memberikan THR itu mungkin harus ada syarat dan ketentuannya kali ya. Mungkin driver yang mungkin setiap hari mengabdi selama 7 atau 8 jam, aplikasinya nyala. Mengambil order rutin selama seminggu misalkan 6 hari. Nah itu mungkin bisa kriteria seperti itu. Kan banyak juga ojol yang saat ini mereka hanya serap ya, mungkin ada kerjaan sambilan yang lain. Jadi hanya waktu-waktu tertentu saja mereka meluangkan waktu untuk mengerjakan driver ojolnya. Jadi mungkin untuk yang THR mungkin saya setuju. Tapi dengan syarat seperti itu, seperti wajib mungkin aplikasi nyala 8 jam sehari, 8 jam sehari, 6 hari seminggu. Dengan begitu kriterianya mereka memenuhi syarat untuk mendapatkan THR. Tapi kalau yang seminggu cuma 1 kali 2 kali
narik gitu ya, kurang etis lah. Gitu aja Pak, terima kasih. Menurut saya, pertama Pak Wamen kita ini memang menggunakan gaya premanisme ya. Artinya satu, nggak ada dasar hukumnya, kemudian menekan. Mentang-mentang pemerintah menekan seenaknya pihak swasta gitu kan, tanpa memperhatikan aspek hukumnya gitu. Jadi itu kayak premanisme ya. Nah, ini menjadi presiden buruk sekali kalau sampai para aplikator ini akhirnya harus tunduk. Iya kan, harus tunduk kepada pemerintah. Jadi presiden buruk. Nanti perusahaan lain yang memberikan atau melakukan bisnis MLM atau freelance seperti asuransi kan banyak, Ibu tahu ya, banyak itu sales asuransi yang bukan karyawan. Nanti akan ikut-ikutan demo menekan itu untuk memberikan THR juga, karena mereka sudah lihat ini kan satu ya presiden yang bisa dijadikan contoh bahwa hubungan ya antara partnership ini ternyata bisa menuntut THR gitu ya. Ini saya bilang akan merembet gitu, dan ini akan menjadi buruk sekali. Nah, saya usulkan, tadi saya dengar beritanya Pas FM ini berita gembira ya, bahwa ternyata Goto itu kan sedang berusaha untuk memberikan THR. Tapi saya, ini niat baik, menurut saya niat baik, tidak harus, karena menurut saya Pak Wamen itu harus dilawan. Siapapun itu pemerintah harus dilawan, karena ini melawan hukum sebenarnya ya. Tapi kalau mereka mau juga itu suatu niat baik ya. Nah, tapi kalau niat baik ini sebaiknya dasarnya apa kan gitu. Dugaan saya dasarnya yang sangat fair. Ini kan jumlahnya banyak sekali, dan saya kalau mau THR benar, hari ini saya daftar saja sebagai ojek online, benar nggak? Walaupun saya nggak narik penumpang, nggak apa, saya sudah daftar, saya dapat. Nah, bagaimana mau memberikan THR ini orang yang tidak bisa kita limit, dan itu kan dia tidak bisa menolak, siapa aja mau jadi anggota bisa ya. Nah, dasarnya menurut saya paling fair adalah berdasarkan ya penghasilan dari setiap orang itu misalnya diambil 1% ya. Tapi kalau ini dijadikan dasar, saya mengajukan nama THR itu diganti menjadi bonus. Menjadi bonus, ya kan, kalau kita memberikan sesuatu berdasarkan prestasi jualan atau prestasi penghasilan mereka atau seorang itu adalah namanya bonus atau komisi atau apapun. Jangan dinamakan THR karena nggak relevan dan menjadi presiden buruk gitu kan. Kalau nanti yang tadi saya katakan asuransi itu ikut-ikutan freelance-nya itu agen-agen mereka minta, itu akan berbasis bonus dan itu lebih fair. Itu berdasarkan prestasi, ya kan? Jadi jangan nama THR itu sama sekali, dengan kita jadikan bonus tidak melawan hukum semua ya. Jadi itu yang saya. Nah, tapi kalau mau dipaksakan juga seperti itu, saya mengatakan yang berikut adalah pemerintah, tadi udah dikatakan banyak orang ya, pemerintah sendiri aja kalau memang mau jadi pahlawan, jangan pemerintah jadi pahlawan atas penderitaan orang lain, yaitu pihak swasta, dalam ini ya aplikator itu. Anda mau cari muka ya, tapi orang lain yang ditodong gitu. Nah, kalau berbesar hati, pemerintahnya kasih THR lah, boleh nama THR, kasih aja THR gitu. Saya mau lihat ada nggak dana pemerintah yang sekarang mau kasih makan gratis aja sudah terseok-seok gitu ya, apalagi ini gitu. Jadi itu aja saran saya. Kalau memang mau dikasih diganti, Goto itu sebaiknya mengganti namanya. Pemerintah harus setuju ganti namanya, bukan THR gitu, tapi menjadi bonus. Dan boleh silakan Anda itu presentasi dari, jadi fair ya, mereka kerja keras, mereka memberikan penghasilan yang banyak kepada aplikator, mereka mendapat lebih gitu. Yang mungkin sekarang ini belum ada bonus gitu. Jadi ini supaya saya hanya sangat khawatir itu menjadi presiden, menjadi contoh yang buruk yang akan diikuti oleh yang lain dan menekan, sifatnya akan menekan pemerintah. Dan saya sudah tipe pemerintah kita itu kalau di demo-demo ditekan-tekan itu selalu akan mengalah gitu. Jadi hukum rimba sudah jalan di Indonesia ini gitu. Itu aja. Apa ya, kesannya Pak Wamen kita ini mencari panggung gitu loh. Disadari, diakuin ataupun tidak, ya tadi saya setuju sekali kata-katanya, menjadi kayak pahlawan kesiangan begitu. Padahal kan yang harus, nah ini juga contoh nih. Jadi
sebelumnya kalau hukum yang sudah kita tetapkan, yang kita sepakati bersama, punya metode, punya istilah, punya definisi yang kita sepakati bersama, jangan langsung ditabrak aja gitu loh. Jadi ini kalau setingkat begini sih apa ya, kayak penyelesaian yang remeh-temeh gitu loh. Jadi ya saya setuju sekali kalau nanti orang ada tuntutannya ke ini, ke pemerintah seperti ini, dikabulkan, bukan dicari satu penyelesaian yang win-win begitu. Ya benar juga tadi disampaikan, itu kan juga banyak orang kerja yang sifatnya freelance ya, agen asuransi, agen properti, ataupun yang bisnis MLM. Sedangkan kan kita nggak mengatur turunannya tuh, lebih ribet lagi nanti orang yang udah kerja seperti berapa lama atau mau apa kriterianya gitu. Jadi ya solusi-solusi sesaat hanya dua ya. Jadi kelihatannya satu terkesan menjadi pahlawan, terus kedua juga tidak memberikan satu solusi yang komprehensif sebetulnya dari sebuah permasalahan. Begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Daniel. Terima kasih yang sudah bergabung. Saya Mary Agustin.